Pemirsa, kasus penembakan anggota Dinas Perhubungan Kota Makassar akhirnya terungkap. Pembunuhan diduga berlatar belakang cinta segitiga. Dalam pembunuhannya adalah Kepala Dinas Satpol PP Kota Makassar yang menyuruh anggota polisi menembak korban. Polisi berhasil meringkus satu lagi tersangka penembakan yang menewaskan pegawai Dinas Perhubungan Makassar, Sulawesi Selatan. Tersangka yang baru tertangkap adalah SU, oknum anggota Polri. SU membantu pembunuhan karena hubungan kedekatan satu daerah dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, MIA, yang menjadi otak pembunuhan. Adanya cinta segitiga, artinya satu orang dicintai oleh dua orang, yang mana yang merasa berkuasa dan mampu itu merasa sakit hati kepada teman satunya yang maka dari itu teman yang sakit hati ini berusaha untuk menghilangkan nyawa daripada teman satunya lagi. Hingga kini, polisi telah menangkap 5 tersangka kasus pembunuhan berencana ini. Para eksekutor diberikan uang terima kasih atau imbalan sebesar 85 juta rupiah. Penembakan korban terekam CCTV pada 3 April 2022. Korban ditembak dari jarak dekat di pertigaan Jalan Danau Jalan Manunggal 22 sekitar pukul 10.54 waktu Indonesia Tengah. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait kasus pembunuhan anggota Dishub Kota Makassar, telah bergabung bersama kami kakak korban Juni Sewang dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkun. Selamat malam Mbak Juni dan Mas Tama. Ya, selamat malam Mbak. Baik. Saya ke Mbak Juni terlebih dahulu. Mbak Juni, sebelumnya saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggal adik Mbak Juni. Makasih Mbak, makasih banyak. Baik, mohon maaf saya harus menanyakan hal ini, Mbak Juni. Apakah pihak keluarga mengetahui apakah almarhumah ada masalah begitu? Persisnya untuk persoalan almarhum dengan MIA ini, yang pertama kali mengetahui saya sendiri karena MIA ini menghubungi saya langsung sebelum menghubungi almarhum. Tapi sudah jauh sebelum persoalan ini. Kurang lebih di tahun 2018, di antara 2018-2019. Baik. Mohon maaf, apa yang dikatakan adik Anda ketika itu, Mbak Juni? Untuk almarhum sendiri, bukan almarhum yang menyampaikan persoalan antara MIA dengan almarhum. Malahan MIA sendiri yang langsung menyampaikan bahwa dia punya persoalan dengan almarhum. Baik, apa respon Anda ketika itu? Mencoba untuk mengklarifikasi, meluruskan persoalan apa yang terjadi antara MIA dengan almarhum. Pada kondisi pada saat itu MIA adalah atasan dari almarhum. Karena MIA pada saat itu merupakan pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Baik, tadi dijelaskan kalau adik Anda mengatakan atau almarhum mengatakan cerita ini sudah lama begitu. Apakah akhir-akhir ini ada informasi terbaru mengenai masalah ini kepada Anda? Untuk persoalan antara MIA dengan almarhum sendiri, yang pertama kali mengetahui itu adalah saya, karena MIA menghubungi saya langsung. Jadi almarhum itu belum mengetahui kalau dia punya persoalan. Tidak menyadari kalau dia punya persoalan dan tidak menyadari kalau pimpinan almarhum sendiri, karena MIA ini pimpinan langsung, pimpinan tertinggi di Dinas Perhubungan. Baik, tapi memang betul ada hubungan spesial ya Mbak Juni? Antara almarhum dan juga yang disebutkan oleh media selama ini? Untuk hubungan khusus atau hubungan dekat antara perempuan yang dimaksud, untuk almarhum sendiri dia juga pimpinan, antara pimpinan dan bawahan. Karena perempuan yang dimaksud itu
punya jabatan di bidang yang almarhum ada di dalam satu bidang. Baik, atas kejadian ini pihak keluarga seperti apa langkah hukum yang diambil? Langkah hukum pihak keluarga sendiri, yang pertama kali menemukan luka pada anggota di badan almarhum itu saya. Baik. Jadi setelah saya dapatkan ada keganjalan dari almarhum, saya segera melaporkan ke berwajib. Baik, Mbak Juni. Saya beralih ke Mas Tama Islangku, selaku bidang hukum dan HAM Partai Perindo. Mas Tama, apa pendapat Anda mengenai kejadian ini dari sisi hukum? Ya, tentu yang pertama kita ucapkan ya keluarga korban ya, karena biar bagaimanapun ini peristiwa yang sangat disayangkan terjadi, gitu, karena para pelaku yang kemudian diduga melakukan kejahatan tersebut itu bukan orang biasa, tapi kemudian dia adalah abdi negara ya, yang kemudian punya tugas sebetulnya untuk melayani, melindungi masyarakat. Tapi justru malah menjadi pelaku dalam peristiwa kejahatan. Ini menurut kami suatu hal yang sangat-sangat disayangkan. Nah, melihat peristiwa ini tentu saja ada beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian. Yang pertama tentu saja kami akan mendukung sepenuhnya keluarga korban, kemudian juga upaya untuk penuntasan kasus ini, begitu, sehingga bisa mendapatkan keadilan untuk keluarga korban. Nah, kemudian yang kedua tentu saja ini menjadi sebuah rekomendasi bagi kami, begitu, untuk melihat bahwa selain dari menghukum pelaku, mencari keadilan, korban pun juga memiliki hak untuk perlindungan. Itu yang pertama. Hak yang kedua adalah untuk ganti rugi. Jadi dalam peristiwa pidana tentu saja ini menjadi salah satu hal yang kami anjurkan. Jadi mungkin keluarga nanti kami juga siap dampingi begitu untuk datang ke LPSK untuk meminta ganti rugi. Jadi dalam konteks peristiwa pidana, kalau ada kejahatan yang terjadi, korban bisa minta ganti rugi. Dan contohnya juga sudah banyak. Jadi ada beberapa kasus, misalnya dalam kasus pembunuhan beberapa tahun yang lalu juga pernah diputus oleh pengadilan. Jadi Mbak April, tentu saja ini menjadi concern bagi kami yang kemudian punya perhatian pada isu hukum yang berkembang di masyarakat. Baik, ini kan yang terlibat adalah para aparat hukum di masyarakat begitu, dan diduga yang melakukan kejahatan atau yang mengeksekusi adalah polisi. Nah, seperti apa ini seharusnya polisi berperan untuk menjelaskan kepada masyarakat? Ya, tentu saja ada dua aras yang kemudian harus ditempuh oleh penegak hukum ya, dalam hal ini kepolisian. Yang pertama tentu saja harus mengungkap peristiwa pidananya. Jadi nggak tebang pilih, kemudian juga fokus bagaimana kemudian untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Karena nggak main-main. Ini perbuatan, kalau saya coba telusuri informasi di pemberitaan, keterangan resmi dari kepolisian, ini ada rencana pembunuhan yang direncanakan sejak tahun 2020, yang kemudian baru bisa dieksekusi tahun 2022. Jadi ini menurut saya suatu hal yang mengerikan kalau memang betul terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dalam konteks atau kaitannya etik, ini juga menjadi penting di kepolisian. Dalam beberapa dekade terakhir, kepolisian sedang berbenah, menyampaikan kepada publik bahwa mereka profesional, kemudian mereka juga berusaha untuk menjalankan tugas dengan baik. Nah, ketika ada oknum yang kemudian justru menjadi pelaku, ini kan mencoreng institusi kepolisian. Jadi tentu saja dalam kaitannya etik itu harus berjalan secara paralel dengan peristiwa atau pengungkapan pidananya. Jadi selain penjatuhan pidana, upaya pengungkapan kasus, tentu etiknya pun juga harus diproses. Jadi ini menjadi sinyal penegak hukum tersebut ya, Mas Tama? Betul, bagi yang diduga oknum diduga tentu harus ada etik, dijalankan secara proporsional sesuai dengan fakta. Begitu, sehingga ini juga menjadi sinyalemen bagi masyarakat bahwa kepolisian pun selain mengungkap perkara, dia pun juga tidak mentoleransi siapapun internal anggota kepolisian yang diduga melakukan kejahatan. Jadi menurut saya ini suatu hal yang penting untuk dilakukan juga. Baik. Ada informasi kalau ini sudah direncanakan sejak tahun 2020. Mbak Juni, apakah adik Anda atau almarhum pernah mengatakan bahwa almarhum pernah diancam begitu? Untuk pengancamannya sendiri itu ditujukan ke almarhum, tapi melalui saya di tahun kurang lebih
di 2019. Oke. 2019 Bentuk ancamannya seperti apa, Mbak? pada situ ancamannya itu ingin menghabisi. Ingin menghabisi ya. Siapa yang mengancam siapa? Ada informasi kah? Yang mengancam langsung itu MIA, karena yang pengancamannya itu langsung ke saya. Untuk menyampaikan ke almarhum sebelumnya. Baik. By phone. Pada saat MA menghubungi saya melalui handphone, melalui seluler, menyampaikan bahwa Jun, tolong disampaikan ke adikmu, jangan kurang ajar. Oke. Jangan mendekati si yang ini. Kalau masih dia lakukan, saya habisi. Andai kata ini bukan adikmu, saya sudah habisi. Nah, untuk mengklarifikasi hal yang dimaksud, untuk mencari tahu lebih dalam apa persoalan. Jadi saya minta sama yang Pak Kasat ini, saya minta sama MIA ini. Karena kebetulan MIA ini adalah kami satu alma mater. Oke. Kami satu alma mater, kami satu fakultas. Dan sudah kenal sebelum Tidak pernah ada upaya damai kah, Mbak Juni, ketika ada perseteruan tersebut? Karena tidak ada perseteruan, yang saya rasa tidak ada perseteruan. Setelah ada pengancaman, setelah pengancaman, saya berusaha mencari tahu. Karena saya langsung hubungkan antara MIA dengan almarhum. Saya konferensi by phone. Saya memperjelas sama almarhum ada apa, persoalan apa. Kalaupun memang persoalannya tidak bisa diperbaiki, saya akan menghadap. Dan ternyata almarhum tidak mengakui kalau itu ada persoalan dan didengar langsung oleh MIA. Baik. Dibantah sama almarhum kalau almarhum ini dituding mendekati korban ya. Baik, Mbak Juni, terima kasih banyak atas informasinya. Kita harapkan ini berlaku adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekali lagi kami ucapkan duka cita yang mendalam atas kepergian adik Anda. Terima kasih juga Mas Tama Islakun sudah bergabung. Selamat malam Mas Tama dan Mbak Juni.